Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Berbicara mengenai tanda pemburu iblis di Kimetsu no Yaiba, itu adalah tanda khusus yang muncul di bagian tubuh para pemburu iblis. Tanda ini memiliki pola bentuk yang cukup unik, di mana bentuknya didasarkan pada gaya pernapasan masing-masing. Ada yang berbentuk kincir angin, aliran air, api, atau yang lainnya. Pada saat seseorang berhasil mengaktifkan tanda tersebut, maka dia akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan, seperti merubah pedang Nichirin menjadi merah terang, meningkatkan kemampuan fisik serta kecepatan, dan juga berpotensi untuk mengakses dunia transparan. Selain itu, tanda ini juga memiliki sifat khusus, yaitu mampu menyebar seolah-olah beresonansi. Ketika ada satu orang yang mampu memunculkan tanda, maka tanda itu juga akan muncul pada orang-orang di sekitar. Kemungkinan besar itu terjadi dikarenakan sejak dulu Yoroichi sebagai nenek moyang dari tanda tersebut sering mengajarkan dan menyebarkannya ke semua pendekar pedang. Dan saat ini seiring zaman berubah, setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengaktifkan tanda pemburu iblis. Pertama, selamat dari kondisi yang mengancam jiwa. Kedua, detak jantung lebih dari 200 detik per menit. Dan yang ketiga, suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Satu hal yang paling penting sebelum menjalankan ketiga syarat tersebut, yaitu seseorang harus memiliki kekuatan besar. Karena jika itu tidak dimiliki, tubuhnya tidak akan bisa bertahan dan malah akan menyebabkan kematian. Tercatat sampai sejauh ini ada 9 orang yang pernah menunjukkan tanda pemburu iblis. Mereka diantaranya Yoroichi Sugikuni, Michikatsu Sugikuni, Kamado Tanjiro, Muichiro Tokito, Mitsuri Kanroji, Gyomei Himejima, Obanai Iguro, Gyu Tomioka, dan Sanemi Shinazugawa. Dari sekian pemburu iblis tersebut, di sini kita telah merangkum 8 momen epik di mana mereka memunculkan tanda pemburu iblis. Untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Tanjiro versus Gyutaro. Bisa dibilang ini adalah momen pertama Tanjiro memunculkan tanda pemburu iblis. Itu terjadi pada saat pertarungan melawan Gyutaro, sang iblis bulan atas peringkat 6. Dalam pertarungan ini, Tanjiro bersama Tengen Uzui begitu kesulitan menghadapi Gyutaro. Berulang kali mereka melancarkan serangan, Gyutaro mampu memberikan perlawanan. Bahkan seiring pertarungan berjalan, Tanjiro sampai dibuat tak berdaya. Dia dihajar habis-habisan hingga hampir mati. Namun di akhir pertarungan, seolah tekad membaranya tak pernah padam lewat kombinasi serangan bersama Tengen Uzui. Untuk pertama kalinya, secara tidak sadar Tanjiro mampu memunculkan tanda pemburu iblis. Tanda tersebut muncul di bagian dahi sebelah kiri dan menutupi luka di dahinya. Tanda itu juga memiliki bentuk seperti api menyala. Kemunculan tanda ini tentu membuat kekuatan Tanjiro pun semakin meningkat. Bahkan berkat hal itu, dia berhasil memotong leher Gyutaro. Tanjiro versus Hantengu. Dalam pertarungan yang melibatkan banyak pihak ini, Tanjiro mampu memunculkan tanda pemburu iblis berulang kali. Seperti ketika melawan 3 iblis emosi Hantengu, melawan Zohakuten, melawan Urami, dan juga melawan Hantengu sendiri. Namun dari sekian banyaknya kemunculan itu, ada 2 momen yang menurutku sangat epik. Pertama, yaitu pada saat menghadapi iblis kloningan Hantengu. Di sana Tanjiro mendapat kemampuan tambahan dari Nezuko, yang mana dengan menggunakan teknik darah iblisnya, pedang hitam Tanjiro seketika berubah menjadi pedang merah membara. Bersama pedang merahnya itu, tanda pemburu iblis di dahi Tanjiro pun langsung muncul. Dengan dilesatkannya teknik bernama Nichiu no Ryu Kaburimai, kobaran api berbentuk naga yang dihasilkan mampu mencabik-cabik ketiga iblis Hantengu. Kemudian yang kedua, pada saat pertarungan puncak melawan Hantengu, setelah dilemparkan oleh Nezuko, Tanjiro kembali menguatkan konsentrasinya. Lewat penciumannya yang tajam, dia mampu menemukan di mana iblis asli Hantengu berada. Tanpa ada rasa ampun, bersama aktifnya tanda pemburu iblis, Tanjiro pun langsung melesat bagai kilat dan melancarkan serangan. Lewat tebasan bara api yang dilesatkannya, Tanjiro akhirnya berhasil melenyapkan iblis Hantengu sepenuhnya.
Muichiro versus Gyoko. Sebagai seorang Hashira yang telah lama hilang ingatan, di awal pertarungan ini Muichiro begitu tak berdaya. Dia bahkan sempat terjebak di dalam guci air Gyoko dalam waktu yang cukup lama. Namun di saat Muichiro teringat akan masa lalunya, gejolak amarah yang selama ini terpendam perlahan mulai bangkit, yang mana ternyata ingatan itu menegaskan bahwa sebenarnya arti Mu dari nama Muichiro adalah tidak terbatas. Bersama keyakinan disertai ingatannya yang telah kembali, tanda pemburu iblis Muichiro pun seketika muncul. Tanda itu memiliki bentuk seperti kabut asap dan muncul di bagian dahi serta pipinya. Dengan aktifnya tanda tersebut tentu membuat kecepatan dan kekuatan Tokito meningkat drastis. Bahkan di akhir pertarungan, dia mampu mengeluarkan teknik napas kabut bentuk ketujuh, sebuah kemampuan yang membuatnya bisa mengubah tempo gerakan sesuka hati. Terbukti hanya bermodalkan satu tebasan halus yang super cepat, saat itu Muichiro berhasil memenggal Gyoko. Mitsuri versus Zohakuten. Sama seperti Muichiro, kemunculan tanda pemburu iblis pada Mitsuri terjadi selepas munculnya flashback di masa lalu. Namun bedanya di sini yang menjadi pemicu utama aktifnya tanda tersebut bukanlah ingatan itu, melainkan teriakan Tanjiro dan kawan-kawan yang terus menyemangatinya. Teriakan itu seolah menyadarkan Mitsuri bahwa kehidupan pahit yang terjadi di masa lalu harus segera dia lupakan, karena yang terpenting baginya saat ini yaitu melindungi orang-orang yang tanpa memandang apapun telah menganggap dirinya ada. Alhasil, dengan tekad dan semangat yang kembali menggelora, Mitsuri pun tanpa sadar mampu mengaktifkan tanda pemburu iblis. Tanda itu memiliki bentuk hiasan hati dan muncul di sekitar leher sebelah kiri. Berkat adanya tanda tersebut, Mitsuri seketika mendapat peningkatan kemampuan dan kekuatan. Dengan pedang lenturnya yang memiliki jangkauan luas, dia mampu mematahkan rentetan serangan Zohakuten. Bahkan dengan kelenturan otot disertai kecepatannya yang kian meningkat, dia juga berhasil menahan Zohakuten sampai kematian Hantengu tiba. Gyu Tomioka versus Akaza. Dalam pertempuran akhir di kastil tak terbatas, Gyu bersama Tanjiro dihadapkan pada pertarungan melawan Akaza. Dalam pertarungan ini, sebagai sosok yang begitu tenang, awalnya Gyu tidak tertarik untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Akan tetapi, setelah menyaksikan kehebatan bertarung yang dimiliki Akaza, sontak membuat Gyu pun memutuskan untuk bertarung dengan serius. Tindakannya ini Gyu lakukan bukan tanpa alasan. Dia menilai bahwa situasi saat ini sama seperti pertarungan antara hidup dan mati, sehingga hal itu membuat semua indera yang selama ini tersegel bisa terbuka. Terbukti pada saat itu, secara mengejutkan Gyu mampu mengaktifkan tanda pemburu iblis. Tandanya memiliki bentuk aliran air dan muncul di pipi sebelah kirinya. Kemunculan tanda ini lantas membuat jalannya pertarungan semakin sengit. Beberapa kali Gyu berhasil mendaratkan serangan pada Akaza. Bahkan berkat adanya tanda itu, Gyu masih mampu bertahan dari serangan terakhir yang dilancarkan Akaza. Tanjiro versus Akaza. Melanjutkan pertarungannya melawan Akaza, di momen inilah Tanjiro berhasil memasuki dunia transparan atau penglihatan tembus pandang. Saat itu, sementara Akaza disibukkan oleh Gyu, Tanjiro diperlihatkan pada dua ingatan masa lalu, yaitu perkataan Inosuke yang mampu merasakan aura membunuh dengan kulit tubuhnya, dan juga perkataan sang ayah tentang cara memasuki dunia transparan. Berkat dua ingatan itulah, Tanjiro akhirnya mampu memaksimalkan tanda pemburu iblis. Terlihat, tanda yang sebelumnya berukuran kecil tiba-tiba membesar diikuti bola mata dan rambutnya yang berwarna merah. Dengan kemampuan tembus pandangnya ini, Tanjiro seakan merasa bahwa waktu berjalan sangat lambat. Dia bisa membaca setiap gerakan cepat yang dikerahkan Akaza. Hingga akhirnya, setelah mampu menghindari rentetan pukulan Akaza, dalam sekejap mata, Tanjiro pun berhasil memenggal kepala Akaza dengan teknik tarian Dewa Api Matahari Terbenam.
Muichiro Gyome dan Sanemi versus Kokushibo. Dalam pertarungannya melawan Kokushibo, ketiga Hashira ini berhasil memaksimalkan potensi tanda pemburu iblis. Terutama Gyome dan Sanemi, ini kali pertama mereka berdua memunculkan tanda tersebut. Gyome memiliki tanda berbentuk retakan batu dan muncul di bagian kedua lengan, sedangkan Sanemi tanda miliknya berbentuk kincir angin dan muncul di bagian pipi sebelah kanan. Di awal pertarungan, kedua Hashira inilah yang pertama kali mampu memojokkan Kokushibo. Baik Gyome maupun Sanemi, keduanya secara gencar melancarkan teknik pernapasannya masing-masing. Bahkan lewat penglihatan tembus pandang, mereka juga berhasil mengunci pergerakan Kokushibo. Dan di momen inilah Muichiro Tokito akhirnya bisa mengeluarkan potensi lain dari tanda pemburu iblis. Dengan cara memperkuat genggaman pedangnya, dia berhasil merubah pedang menjadi pedang merah menyala. Dan di saat yang bersamaan, melalui benturan keras, senjata Gyome dan Sanemi juga ikut berubah menjadi merah. Akibat dari hal itu, secara kompak mereka bertiga pun akhirnya berhasil memenggal kepala Kokushibo. Obanai versus Muzan. Bisa dikatakan dalam pertempuran puncak melawan Kibutsuji Muzan, Obanai adalah Hashira terakhir yang mampu memunculkan tanda pemburu iblis. Saat itu, setelah kehadiran kucing Tamayo yang memberikan obat kuat bagi para Hashira, Obanai menunjukkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk penebusan dosa yang terjadi di masa lalu, di mana kala itu gara-gara dirinya melarikan diri, keluarganya harus dibantai oleh sesosok iblis. Maka dari itu, seakan tak ingin kejadian tersebut terulang, Obanai pun mulai mengerahkan seluruh kemampuan tersisa. Tak peduli dirinya harus mati, yang terpenting baginya adalah melindungi orang-orang terdekat, khususnya Mitsuri Kanroji. Terlebih Obanai sendiri juga meyakini ketika nyawa seseorang sedang dalam bahaya besar, mereka akan bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Terbukti melalui cengkraman kuat pada gagang pedang, saat itu Obanai mampu merubah warna pedang menjadi merah menyala. Hal itu juga diikuti dengan munculnya tanda pemburu iblis, tandanya berbentuk menyerupai ular dan muncul di bagian lengan kirinya. Berkat adanya peningkatan kekuatan tersebut, membuat kecepatan Obanai pun kian meningkat. Dengan menggunakan teknik nafas ular, dia berulang kali mampu melancarkan tebasan pada Muzan. Bahkan di ujung pertarungan, Obanai masih mampu memberikan perlawanan. Dia bersama Tanjiro berhasil menahan laju Muzan yang ingin melarikan diri. Well teman-teman, mungkin segitu saja untuk ulasan di video kali ini. Perihal kemunculan tanda pemburu iblis, memang masih ada yang belum ditunjukkan. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.